Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus M. Yudhistira dan saya akan mempresentasikan mengenai Starbucks Study Kasus Delivering Customer Service yang dibuat untuk pemenuhan tugas manajemen operasi dengan dosen pengampu Prof. Dahyar. Jadi yang pertama kita langsung ke profil perusahaan, di mana latar belakang perusahaan Starbucks itu sendiri mempunyai sejarah dan lini masa. Jadi Starbucks itu berawal dari visinya Howard Schultz yang mentransformasikan perusahaan ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Mulai dari 1971, Starbucks pertama kali buka tuh di Seattle. Kedai kopi kecil, lalu berkembang, dan pada tahun 82, Schultz bergabung ke tim marketing Starbucks. Lalu pada 87, Schultz membeli PT Starbucks, lalu mengambil inspirasi konsep kafe ala Milan yang terkesannya homey. Dan pada tahun 92, Starbucks meluncing IPO dan sudah memiliki 140 toko di Amerika bagian barat laut dan Chicago. Pada tahun 2002, Starbucks sudah menjadi merek specialty coffee yang dominan di daerah Amerika Utara. Nah, untuk value proposition yang ditawarkan oleh Starbucks sendiri itu ada 4. Yang pertama, kualitas kopi premium, di mana Starbucks mengendalikan rantai pasok untuk biji kopi kualitas terbaik dari Afrika, Amerika Tengah, dan Selatan, serta Asia Pasifik. Selanjutnya ada policy Just Say Yes, di mana pekerja di sana, disebutnya partners, itu dilatih untuk memenuhi semua permintaan pelanggan, bahkan yang di luar aturan sekalipun. Lalu ada namanya pengalaman third place. Jadi terinspirasi dari kafe-kafe di Milan, Schultz ingin membuat Starbucks menjadi tempat yang memiliki layanan dan tata ruang yang nyaman. Lalu yang keempat, ada variasi menu dan pelayanan cepat. Jadi Starbucks itu mempunyai berbagai macam menu dan menyediakan kustomisasi untuk setiap menu di pelanggannya, serta menjanjikan pelayanan yang cepat bahkan di jam sibuk sekalipun. Untuk gambaran perusahaan terkini, karena studi kasusnya berasal dari tahun 2002, saya rasa banyak datanya sudah tidak relevan dengan kondisi Starbucks saat ini. Maka dari itu, sebelum kita lompat ke analisis kasus, kita melihat terlebih dahulu data terbarunya si Starbucks. Ini FY22 sampai 24 sebagai konteks dan baseline yang terasa lebih aktual. Jadi untuk metriknya saya ambil 4. Yang pertama itu total net revenue, yang kedua net earnings, yang ketiga itu jumlah toko secara global, dan yang keempat jumlah karyawan secara global. Untuk angkanya bisa dilihat dalam tabel, namun saya akan bacakan maknanya. Artinya adalah total net revenue dari 22 sampai 24 itu stabil. Dia memang tumbuh di tahun 2022 sampai 2003, namun di 2024 dia tumbuhnya agak melambat, walaupun tetap naik. Yang masalah net earnings itu fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat profitnya itu sebenarnya dia naik di tahun 2003, tapi turun lagi di 2024. Nah, selanjutnya untuk jumlah toko global, secara global naik. Jadi ekspansi Starbucks cukup agresif ya, dan dia menambah tekanan operasional. Dan yang keempat itu karyawan secara global itu turun. Nah, ini agak aneh. Jadi tokonya naik tapi karyawannya turun. Berarti staffing per store-nya ini makin ketat ini. Membernya makin sedikit di setiap store-nya. Dan dalam 3 tahun ini Starbucks tumbuh skala ya, baik secara store maupun secara revenue itu naik, tapi workforce-nya turun. Lalu kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi pada saat itu Starbucks sedang di atas angin gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Jadi Starbucks itu berkembang pesat, betul, mencetak pertumbuhan penjualan toko lebih dari 5% selama 11 tahun berturut-turut. Ditandai dengan jumlah customer di toko meningkat dengan signifikan, apalagi pada jam sibuk. Lalu juga ada pergeseran segmen customer nih, di mana segmen customer Starbucks itu menjadi anak muda yang otomatis penghasilannya lebih sedikit ya, masih muda, dan juga lebih sensitif terhadap waktu gitu ya, nggak sabaran namanya masih muda gitu ya. Nah, dibandingkan dengan segmen awalnya yang itu wanita pekerja kantoran dewasa gitu lah. Nah, hal ini melahirkan ketidakpuasan customer, di mana ekspektasi customer terhadap pelayanan Starbucks itu cukup besar, namun pelayanan menurun ketika jam sibuk. Jadi menyebabkan customer merasa tidak puas gitu. Nah, selain itu juga ada personalisasi menu yang backfire gitu. Jadi tingkat personalisasi menu custom mencapai 50%. Ini menyebabkan tingginya variasi pekerjaan di sisi barista dan workload para partner yang akhirnya meningkatkan waktu tunggu di si customer. Solusi yang diajukan manajemen dalam kasus ini adalah meningkatkan jam kerja partner atau labor hours untuk menurunkan waktu tunggu dan memperbaiki layanan. Sebelum kita bahas kasusnya lebih lanjut, kita lihat dulu peta pelayanan Starbucks ya. Jadi Starbucks itu dia flow-nya adalah ya kita order, kita ngantri untuk order gitu ya. Begitu sudah nyampe antrian terdepan, kita ambil pesan apa yang mau kita pesan, lalu minumannya dibuatkan sama si baristanya,
lalu kita nunggu, lalu kita ngambil, kopinya sudah bisa langsung dinikmati. Nah, jadi Starbucks ini mempromosikan citra brand, yaitu minuman diterima kurang dari 3 menit sejak pelanggan masuk antrian. Nah, ini jelas menjadi ekspektasi utama si customer gitu. Tapi pada jam sibuk, ekspektasi ini hancur karena standar ini akan sulit dicapai, apalagi ketika bottleneck gitu ya, di pembuatan minuman. Nah, pekerjaan si barista juga semakin kompleks karena menunya makin luas, bertambah, langkahnya otomatis semakin banyak, stepnya semakin banyak, dan bahkan ada kustomisasi-kustomisasi di tiap pelanggannya, dan itu juga sangat menghambat kerja si barista itu sendiri. Nah, setiap kustomisasi ya memang membuat layanan terasa lebih personal, tapi secara operasional itu menambah variasi kerja dan memperlambat aliran pesanan di bar. Lalu, antrean produksi menumpuk di jam sibuk, waktu tunggunya jadi naik, dan pelanggan merasa Starbucks tidak lagi secepat yang mereka harapkan. Nah, dari situ kita juga bisa menguak terkait tantangan kerja para partner, di mana ada 4, yaitu yang pertama perubahan jenis pesanan. Jadi hampir semua pelanggan kini membeli handcrafted beverage, bukan kayak kopi seduh atau biji kopi yang seperti dulu. Akibatnya apa ya? Handcrafted ya harus dibuat gitu. Jadi pusat pekerjaan senternya ada di area si bar, si baristanya. Lalu proses minuman yang makin panjang. Jadi untuk sebuah minuman espresso yang sebenarnya cuma ya udah ekstrak biji kopi ya, kasarnya gitu ya, memerlukan sekitar 7 langkah kerja untuk menjaga kualitasnya. Nah, ini untuk minuman sesimpel espresso, apalagi yang lebih complicated, otomatis makin panjang pula proses yang harus dijalankan oleh si partner. Selanjutnya, menu makin beragam. Jadi, banyak ragam menu ini membuat partner harus menguasai ratusan variasi. Ada yang beberapa minuman tertentu bisa membutuhkan 10 langkah atau lebih. Nah, ini waktu trainingnya pun akan jadi semakin lama karena variasi tersebut. Jadi waktu pelatihan bisa ditingkatkan dari setengah hari sampai 16 hari dengan shift 8 jam untuk menangani ragam menu yang banyak itu. Nah, dampaknya terhadap apa? Yang pertama terhadap loyalitas pelanggan. Jadi kompleksitas minuman yang meningkat dan kustomisasi di bar itu membuat layanan semakin nggak stabil di jam sibuk. Ketika layanan nggak stabil, pengalaman pelanggan tidak konsisten, kepuasannya jadi menurun. Nah, data di sini sebenarnya menunjukkan bahwa perbedaan kepuasan yang kecil itu sebenarnya mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku, di mana pelanggan yang sangat puas itu akan sering datang dan stay lebih lama. Karena variabilitas menu dinaikkan, kestabilan layanan di jam sibuk juga ikut naik, waiting time juga jadi bukan lagi isu kecil, pemicu utama turunnya loyalitas dan nilai pelanggan adalah hal-hal tersebut yang saya sebutkan. Yang ke Selanjutnya adalah ketidaknyamanan customer. Jadi Starbucks itu punya 3 basis pelanggan ya. Jadi ada frequent, typical, sama seldom. Frequent itu yang lebih dari 8 kali, typical yang sekitar 3 sampai 7 kunjungan, dan seldom itu yang 1 sampai 2 kunjungan per bulannya. Jadi frequent customer itu sebenarnya bukan customer base terbesar, tetapi mereka menyumbang 62% dari transaksi. Jadi ketika kenaikan wait time di jam sibuk mempengaruhi segmen si frequent customer ini terganggu gitu ya, frequent customer merasa bahwa Starbucks tuh kualitasnya menurun dan dia nggak stay gitu di menjadi frequent customer lagi. Nah, itu Starbucks akan rugi besar karena mereka menyumbang 62%. Nah, menurut Vishanpi ini dan teman-temannya di tahun 2020 mereka melakukan penelitian yang berkesimpulan bahwa antrian atau penundaan layanan yang tinggi itu memicu adanya emotional discomfort. Jadi ada faktor baru di sini, emotional discomfort, dan menurunkan evaluasi kualitas layanan yang dimana meningkatkan risiko pelanggan switching atau tidak kembali. Nah, kalau si pelanggan emotional discomfort ini kenanya ke yang frequent customer, wah ini lebih bahaya gitu. Nah, sekitar 50% order juga bersifat customized, di mana variasi waktu layanan naik, kemudian berimbas pada waiting time semakin lama, dan akhirnya emotional discomfort dan loyalty loss yang semakin besar. Selanjutnya adalah analisis strategi Starbucks ya. Jadi berangkat dari permasalahan yang sudah saya bahas, Starbucks di kasusnya ini mempunyai 3 strategi yang masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan gitu ya. Saya jabarkan semuanya. Yang pertama terkait menambahkan jam kerja atau labor hours, ditambah 20 jam per minggu. Keunggulannya ya jelas ketika si staff itu labor hours-nya naik, otomatis dia bisa mengcover si jam sibuk gitu. Sehingga manpower di jam sibuk akan bertambah dan itu mempercepat proses di jam sibuk. Tapi kelemahannya adalah biaya tenaga kerja akan lebih mahal karena kan jamnya lebih banyak dan terdapat resiko overstaffing pada jam tidak sibuk. Jadi semisalnya kita ekspektasi di jam itu merupakan jam sibuk, tapi nyatanya enggak, nah kita malah jadi overstaffing. Sebenarnya secara kelayakan itu visible.
Karena paling cepat efeknya dan dampaknya paling nggak mudah untuk dirasakan, paling cepat gitu ya. Dan ini wajib ditargetkan ke jam-jam sibuk tadi karena itu permasalahan utama kita. Next, terkait perbaikan proses kerja atau workflow. Jadi, keunggulannya adalah si barista atau si partner ini itu mengurangi aktivitas non value added dan itu mudah untuk dilakukan. Selain itu, juga meningkatkan konsistensi layanan di jam sibuk. Tapi kelemahannya adalah dampak terbatas jika masalah intinya itu tidak di-solve, yaitu menu customization yang terus bertambah. Jadi ya istilahnya dia akan menutupi cangkir yang tidak berdasar gitu. Jadi ya tetap aja sia-sia gitu ya. Tapi secara kelayakan itu tetap visible karena selain mudah dilakukan, biayanya pun rendah. Jadi sangat boleh lah untuk dicoba gitu ya. Nah, yang ketiga itu terkait teknologi. Jadi otomatisasi dan mesin-mesin yang canggih lah intinya. Nah, ini keunggulannya dia bisa mempercepat pembuatan minuman dan menurunkan variabilitas proses. Efeknya pun ke jangka panjang. Tapi kelemahannya adalah namanya kita invest ke mesin, otomatis kita butuh biaya. Dan kita juga butuh training untuk memakai mesinnya seperti apa. Nah, ini dampak ini tidak terlihat dengan cepat. Makanya saya bilangnya ini visible tapi untuk jangka panjang. Nah, jadi strategi yang saya rekomendasi adalah untuk short term itu menambahkan labor hour di jam sibuk. Jadi menutupi efek jam sibuk, lalu untuk long term udah mulai diproses nih untuk perbaiki proses kerja dan adopsi teknologi untuk menanggulangi kompleksitas tersebut. Seperti itu. Lalu kita berangkat ke kondisi terkini. Jadi dari strategi yang di list di kasus 2002 itu, ada yang dilakukan secara aktual gitu ya. Yang pertama adalah Starbucks beralih ke mesin espresso otomatis ya. Itu sejak tahun 2000 untuk menyelesaikan masalah utama tentang speed dan efisiensi. Nah ini ada gambarnya itu mesin kopi Mastrena. Lalu selanjutnya adalah ada strategi speed ya. Jadi lewat teknologi berlanjut yang namanya itu Siren System dan Siren Craft System ya. Jadi ini sistem yang dirancang oleh Starbucks untuk menyederhanakan langkah kerja si partner dan menurunkan waiting time. Apalagi di jam sibuk ya. Nah, Starbucks juga secara resmi menjelaskan bahwa si Siren Craft System ini adalah inisiatif dia untuk merampingkan operasional gerai, mempercepat proses pembuatan minuman, dan meningkatkan efisiensi bagi partner dan customer. Jadi ini Siren Craft System ini merupakan inovasi yang bagus dari Starbucks menurut saya. Tapi, apakah strateginya masih bertahan? Gitu? Pada kondisi sekarang, Starbucks masih mengejar si speed of service itu. Ya dengan craft system tadi ya, lewat upgrade operating flow toko, dan juga menghasilkan customer wait time terbaik dan mengurangi beban partner jam sibuk. Dan mesinnya itu sangat membantu sekali untuk mengejar efisiensi si Mastrena itu, mesin kopinya. Tapi Starbucks juga mengakui bahwa strategi tersebut itu tidak perfect gitu. Karena apa? Ada pengaruh atau kompleksitas yang tumbuh, yaitu apa? Menunya yang lebih kompleks. Jadi di sosial media itu kalau saya amati juga itu banyak yang dorong orang-orang untuk memesan secret menu gitu. Ya entah itu akan menjadi lebih spesial atau mungkin menjadi lebih customized. Jadi menyesuaikan selera masing-masing customer. Uh, saya tidak menggali lebih dalam, tapi yang jelas adalah secret menu ini sudah menjadi tren lah di sosial media gitu. Artinya, meskipun pendekatan upgrade teknologinya itu bertahan, tekanan baru dari kompleksitas produk ini, yang secret menu ini, yang strategi lama tuh jadi nggak cukup gitu. Jadi kompleksitas yang kembali meningkat ini akan melemahkan performa strategi yang sudah kita ambil. Selain itu, juga ada beberapa masalah lain yang memang Starbucks alami di tahun ini ya. Saya bahas 4 saja. Yang pertama itu terkait mosh pit. Kenapa disebut mosh pit ya? Jadi saya cerita dulu pada tahun 2025, Starbucks itu sebenarnya memiliki 3 metode untuk membeli kopinya. Kita bisa pesan lewat mobile order, lewat app, kita bisa pesan lewat drive-thru, dan kita pesan bisa lewat dine-in cafe. Atau kita pesan langsung di kafenya gitu ya. Nah, antrian dari ketiga metode itu numpuk dan menciptakan kita sebut mosh pit ya. Nah, hal ini mengakibatkan pelanggan yang order dari aplikasi juga akhirnya membatalkan checkout karena kalau kita lihat wah ini estimasi waktunya terlalu tinggi gitu. Jadi menjadi low sales. Penumpukan antrian ini juga disebabkan oleh karena si Starbucks-nya itu sendiri dia juga bingung memprioritaskan yang mana gitu. Apakah yang didahulukan pesanan lewat mobile order atau lewat drive-thru atau lewat cafe. Nah, overload ini yang membuat Starbucks menjadi bingung dan akhirnya ya jadi ngantri di tempat gitu, jadi rame. Itu masalah pertama mereka. Jadi penumpukan antrian.
Yang kedua terkait reward system. Jadi memang Starbucks tuh awalnya menciptakan reward system itu untuk menarik customer-nya agar membeli kopi lebih banyak. Jadi karena kita membeli lebih banyak kopi, poin yang kita kumpulkan lebih banyak. Nah, poin ini nanti bisa kita tukarkan jadi kopi lagi. Tapi pada tahun 2025 ada suatu sistem rewards favorit pelanggan banyak, itu namanya bonus stars itu dihapus. Nah, ini memicu keluhan customer yang sudah mengumpulkan banyak poin ya. Jadi customer sudah merasa nyaman dengan sistem ini, tapi ada pergantian di dalamnya. Nah, ini membuat komplain dari beberapa customer. Lalu dari sisi internal yang tadi, sekarang jadi sisi eksternal ya. Itu ada union busting. Ya, jadi union busting atau istilahnya ya pembubaran serikatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya serikat itu sudah muncul di tahun 2021 sampai 2025 ini gitu. Jadi workernya itu unionize atau berserikat karena ada keluhan understaffing, jadwal sama beban kerja. Nah, ini toko pertama yang menginisiasi itu di Buffalo ya. Setelah itu baru ratusan toko lain untuk ikut berserikat gitu. Dan respon Starbucks ini dianggap menghalangi gitu. Jadi kegiatan seperti dugaan tindakan balasan terhadap penggerak serikat, terus juga ada penutupan atau restrukturisasi sebuah toko, dan ada sengketa soal penerapan benefit di toko yang berserikat. Nah, ini akan menjadi label Starbucks itu tidak ingin pekerjanya berserikat. Jadi Starbucks di label sebagai perusahaan yang union busting gitu. Itu untuk perserikatan. Lalu sekarang dari sisi boykot massal ya. Jadi seperti yang kita tahu banyak sekali persepsi masyarakat mengenai posisi Starbucks dalam konflik Israel Palestina. Walaupun secara eksplisit Starbucks menyatakan bahwa yaitu mispersepsi gitu. Kita tidak mendukung siapapun, tapi boykot ini tetap menekan traffic sales ya, khususnya di Timur Tengah dan juga Asia Tenggara seperti kita Indonesia yang mayoritas Muslim. Ini ikut menurunkan proyeksi penjualan. Ya, dampaknya pasti terlihat dalam kinerjanya bahwa beberapa kuartal 2024 mencatat global comparable sales turun sekitar 4% dan US transaction turun sekitar 3%. Nah, ini manajemen itu menyebut boykot sebagai salah satu faktor ya. Banyak faktor, cuma boykot bisa menjadi salah satu faktor pendorong dia down gitu. Nah, bagaimana strategi Starbucks dalam menghadapi 4 masalah tersebut? Itu ada namanya back to Starbucks ya. Jadi Starbucks meluncurkan Green Apron Service ya. Jadi itu standar operasi baru untuk mempercepat layanan, memperkuat customer concentration, dan memperbaiki performa peak hours atau di jam sibuk. Nah, program ini dia menetapkan target layanan baru, di mana order selesai kurang atau sama dengan 4 menit gitu ya. Dengan fokus utamanya pada penempatan partner yang tepat di jam sibuk ya. Jadi staffingnya diperbaiki, sistem shift dan lain-lain itu dikuatkan dan standar work yang lebih konsisten. Jadi SOP-nya diperkuat. Nah, selain itu, Starbucks juga menambahkan Smart Queue. Nah, ini dari sisi digital untuk mengatur urutan mobile order, cafe, drive-thru, dan 3 pesanan tadi gitu ya. Agar bottleneck itu berkurang dan mosh pit-nya pun juga tercegah gitu. Nah, jadi Smart Queue ini untuk memprioritaskan mana yang sesuai perhitungan gitu ya. Misalnya mobile order atau cafe dulu atau drive-thru duluan seperti itu. Nah, lalu juga ada menu simplification besar-besaran. Nah, ini yang menjadi salah satu ini juga ya goal utama Starbucks yaitu untuk menargetkan pemangkasan sekitar 30% item menu gitu. Karena mereka pun juga merasa menunya itu terlalu kompleks dan terlalu banyak sehingga memperlambat pelayanan. Lalu dari sisi eksternal, humasnya Starbucks juga berstrategi tentang kedua hal tersebut. Yang pertama union busting tadi, jadi Starbucks dan perserikatannya gitu ya, dia membentuk perjanjian namanya Path Forward itu untuk melanjutkan negosiasi rutin terkait ya mencapai mufakat gitu ya. Nah, Starbucks ini menegaskan posisi lewat good faith bargaining-nya mereka itu untuk uh, tentative agreement, khususnya pada isu tawaran kontrak gitu. Jadi di kontrak itu ada beberapa klausa, salah satunya adalah pay raise tahunan tuh dinaikin gitu. Jadi di atas 2%, walaupun serikat pun juga menolak karena ya itu belum cukup bagi mereka. Tapi masih dilakukan union strategi ini oleh si Starbucks ya tentang path forward ini. Lalu untuk boykot Gaza, Starbucks juga merilis klarifikasi resmi ya. Jadi dia menolak hoax bahwa soal dukungan militer dan menegaskan bahwa mereka tuh posisinya netral. Walaupun ada beberapa orang yang memang masih menganggap bahwa ya, Starbucks itu ya dia mendukung salah satu pihak dari konflik Israel Palestina. Nah, Starbucks Foundation Plus juga menyalurkan donasi ya, itu sekitar
$3 juta untuk 1 juta makanan gitu ya di Gaza seperti itu. Jadi ya ini sebagai sinyal kemanusiaan atau sebagai PR stunt, itu bisa dicek sendiri gitu ya. Nah, tapi kita juga ada efeknya dari start yang kita tersebut gitu loh. Nah, efeknya ini saya gambarkan dalam kemampuan finansial gitu, karena lebih mudah saja untuk menggambarkan dalam kemampuan finansial. Jadi, upaya perbaikan Starbucks sepanjang 2005 itu sebenarnya tidak sia-sia. Meski masih dalam fase investasi dan transisi gitu ya, dari intinya bangkit dari keterpurukan gitu ya. Tapi tanda-tanda pemulihan sudah mulai kelihatan. Jadi tahun ini bisa dibaca sebagai awalnya bounce back-nya si Starbucks gitu ya. Kalau kita lihat dari matriksnya transisi antara 2004 sampai 2005, kalau saya lihat itu net revenue-nya naik. Memang naik secara net revenue. Lalu secara operating expense atau biaya operasional itu naik. Jadi pasti banyak upgrade dan investasi yang dituangkan di tahun ini gitu. Karena biaya operatingnya naik. Lalu operating income-nya atau profit-nya itu jatuh, sangat jatuh. Mungkin karena ketutupan dengan si operating expense yang naik tadi. Lalu net earning-nya juga turun ya, laba bersihnya juga anjlok ya netonya. Eh, ini saya rasa juga eh, gara-gara ya apa investasi tadi ya. Jadi dia sebenarnya mengorbankan profit gitu. Lalu ada earning per share ini dampaknya ke investor juga berkurang drastis ya. Lalu secara store operating expense ini juga makin mahal pengelolaan toko ya karena tadi ya investasi untuk memperbaiki layanannya mereka. Nah, jadi 2025 menurut saya tujuannya itu dari Starbucks itu bukan untuk mencari laba ya, tapi untuk transisi gitu. Karena Starbucks itu juga mau evolusi dan dia juga mau menekan profit jangka pendek untuk memperbaiki operasi dan layanannya gitu. Karena memang untuk tahun ini secara berita pun banyak mengenai Starbucks gitu terkait masalah-masalahnya gitu. Makanya saya bisa simpulkan gitu. Nah, membahas berita tadi ya, untuk referensi saya juga ngambil banyak dari berita dan dari situs Starbucks resminya gitu ya. Sama ada satu jurnal terkait ya emotional discomfort tadi saya rasa menarik untuk dibawa gitu ya karena tidak mau apa ya menurut saya bukan tidak mungkin sih tapi agak sulit untuk suatu customer yang sudah setia gitu untuk change atau switch. Nah, tapi ada namanya emotional discomfort ini yang bisa menjadi faktor seorang itu untuk switch. Ya, jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kekurangan atau berlebih gitu ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.